Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya akan menjelaskan tentang tugas di LMS 1.1.K.9. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita mulai yang pertama. Koneksi antar materi. KHD meletakkan beberapa konsepsi sebagai dasar pendidikan nasional. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi acuan para guru, pemangku kebijakan, orang tua, dan pejuang pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Dasar-dasar pendidikan inilah yang harus dijadikan pedoman dalam pendidikan untuk memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya. Menurut KHD, pendidikan merupakan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Menurut KHD, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meladaninya demi membentuk karakter siswa. Misalnya, bersikap sopan dan ramah terhadap sesama baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman yaitu pada pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan generasi 4.0. Apalagi di tengah situasi pandemi ini, anak dituntut untuk bisa menguasai IT sebagai salah satu sarana untuk menyukseskan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memberikan pendampingan dan pengawasan, serta memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan pengetahuannya seluas-luasnya, seiring dengan perkembangan zaman dan tidak terlepas dari fungsi kontrol kita sebagai guru dan orang tua, yaitu memberikan motivasi dan memberikan pengertian kepada anak atau siswa agar tetap memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan yang ada, sehingga tujuan merdeka belajar dapat terwujud sesuai dengan semboyan KHD, yaitu di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam memberikan pelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuan dari pendidikan, kita harus berfokus kepada murid, dan murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak dapat tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Dasar pendidikan selanjutnya ialah penanaman budi pekerti atau pengembangan karakter. Menurut KHD, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti juga merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Pendidikan haruslah berpihak kepada murid. Pendidikan harus menghamba pada sang anak. Lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat kepada anak. Pendidik dengan ikhlas
dan suci hati, terlepas dari segala ikatan, berniat menghamba pada sang anak. Pendidik harus memerdekakan berdasarkan pelajar Pancasila. Kita sebagai pendidik atau guru harus melaksanakan dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan oleh KHD, yaitu ing ngarso sung tolodo, atau di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat, tut huri handayani, di belakang memberi dorongan. Dalam pelaksanaannya, pendidik berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat, yang merupakan tripusat pendidikan dalam pemikiran KHD. Di sini, peran kita sebagai pendidik harus menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, serta keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena anak dilahirkan sudah mempunyai talenta yang tersendiri, kita hanya sebagai penuntun menuju jalan keselamatan. Dalam konteks merdeka belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sekolah bukanlah satu-satunya sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan, tetapi sebagai tempat transformasi pendidikan dalam ekosistem belajar. Yang kedua, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari dan merefleksikan filosofis pemikiran Ki HD, ada beberapa pokok penting sebagai bekal saya sebagai calon guru penggerak yang memerdekakan anak dalam proses belajar. Yang pertama, apa yang saya percaya terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelumnya, saya percaya dengan konsep tabula rasa. Saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya seorang guru adalah mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran berpusat kepada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh guru olahraga atau guru prakarya. Saya lebih berfokus ke tuntunan kompetensi sesuai dengan kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang tertulis dalam kurikulum dan harus menyelesaikan dalam satu semester sesuai dengan target kurikulum. Dalam pembelajaran di kelas saya terfokus pada target kurikulum dengan mengajar. Memberikan tugas, saya berpikir sangat mudah dalam mengajar karena memberikan materi, tugas, dan anak bias mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Dan saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan lambat berpikir, walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi itu sudah saya jelaskan. Yang kedua, apa yang berubah dalam pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Konsep pengajaran saya berubah dengan mempelajari filosofi pemikiran dari KHD. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini saya memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Pendidik adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Peran guru ibarat seorang petani. Perubahan yang saya rasakan dalam mempelajari filosofis KHD yaitu sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik sebagai subjek, bukan objek.
Karena anak adalah pusat pendidikan, dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak dididik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai Tut Wuri Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai dengan kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Sebagai pendidik, menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, serta mengayomi para peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuan dari pendidikan, kita harus berfokus pada murid, dan murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru menuntut, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya sehingga anak-anak atau peserta didik dapat tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, memberikan jalan untuk anak agar dapat membuka potensinya. Yang ketiga, belajar tanpa adanya unsur paksaan, belajar dalam keadaan senang. Jika ada masalah, dapat diselesaikan atau menemukan solusi dengan membangun komunikasi yang baik. Mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi, solidaritas. Jika ada salah atau warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya alami musibah, orang tua meninggal, membiasakan anak mencintai lingkungan kelas dan sekolahnya. Meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas. Kata terima kasih untuk bantuan dan pujian dari teman. Kata maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak. Membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Selanjutnya, peduli dan terakhir menghargai perbedaan. Untuk mengimplementasikan merdeka belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, sudah seharusnya kita melakukan perubahan-perubahan hebat di kelas kita untuk memberikan tuntunan baik terhadap peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita memberikan tuntunan, arahan, bimbingan, agar kemerdekaan mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang datang. Belajar bisa dilakukan di mana sesuai dengan konteksnya. Semua tempat adalah sekolah. Semua rumah adalah sekolah. Untuk itu, guru harus mengembangkan potensinya agar bisa beradaptasi dengan perubahan. Guru harus belajar untuk membelajarkan siswa. Kita harus memahami peserta didik sebagai individu yang unik, khas, sesuai dengan kodratnya. Di akhir tulisan saya tentang refleksi pemikiran konsep KHD, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk lebih memahami tentang dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat mentransformasikan perubahan ekosistem belajar yang terpusat kepada anak, dan anak. Saya mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak-anak saya, fasilitator Bapak Dah Wirzal Dezat, pendamping kami Bapak Muhammad Abkariyono,
dan Ibu Sri Rahayu, serta sahabat rekan seperjuangan, calon guru penggerak Angkatan 2. Salam bahagia dari saya, Abdurrahman, SDN 004 Balikpapan Tengah. Tempat tugas saya, CKP Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.